Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Gubeng dan pada perjalanan kali ini saya akan balik ke Bandung. Naik kereta favorit saya, kereta rajanya jalur selatan, yaitu kereta api Argo Wilis. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Argo Wilis kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini adalah hari Kamis tanggal 28 Maret ya. Dan sekarang ini saya bakal balik ke Bandung setelah kemarin naik kereta api Majapahit New Generation bareng Mas Risang, Mas Laude, dan juga Mas Hikari. Kalau mereka sih udah pulang duluan ya dari Malang kemarin naik Gajayana. Kalau saya naiknya Argo Wilis mau langsung balik ke Bandung. Sekarang kita langsung boarding aja ya. Nah, di Surabaya Gubeng juga ini tuh banyak sekali fasilitas-fasilitas umum seperti penjual oleh-oleh, terus ada juga kedai-kedai. Kalau mau belanja bisa sih. Bahkan di sebelah sana tuh ada Bank BNI ya teman-teman. Lalu untuk sekarang ini yang saya lihat di stasiun Surabaya Gubeng tidak terlalu banyak penumpang ya. Karena kan ini tanggal 28 Maret mendekati hari-hari mudik lebaran gitu loh. Hamin berapa ya? Hamin 13 teman-teman. Mungkin Hamin 10 itu udah mulai ramai penumpang. Pintu masuknya ke sebelah sini ya. Ada dua sistem boarding gate ya. Ada yang manual menunjukkan KTP, juga boarding pass kalau kita pakainya face recognition aja. Jadi boardingnya lebih mudah teman-teman. Di sana ada kereta api Mutiara Selatan yang baru tiba di Surabaya. Itu dia ya, ada papan informasi. Jadi untuk keberangkatan kereta api Argo Wilis jam 8:15 tujuan Bandung nanti akan ada di peron jalur 6. Ternyata kalau di sini rame sih. Setelah turun penumpang, kereta api Mutiara Selatan rangkaiannya ditarik ke Surabaya Kota untuk dibersihkan, lalu dipersiapkan keberangkatan kereta api Mutiara Selatan nanti sore teman-teman. Kereta Mutiara Selatan ini kelasnya ada dua ya, eksekutif dan juga kereta kelas premium. Kalau yang ada di jalur 5, ini tuh rangkaian kereta api Arjuno Express yang menggunakan armada kereta api Brawijaya dari Malang tujuan Surabaya Gubeng ya. Ini akan berhenti sebentar di sini mungkin sekitaran 1,5 jam ke depan dan nanti akan diberangkatkan lagi ke Malang. Mohon perhatian, kami informasikan jalur 5 rangkaian kereta api Arjuno Express persiapan diberangkatkan menuju Surabaya Kota. Bagi seluruh kru kereta api Arjuno Express kami mohon untuk segera mempersiapkan diri. Yang sudah masuk di jalur 6 ini rangkaian kereta api Argo Wilis ya. Untuk susunan rangkaian di paling depan itu ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, 2, 3. Di belakang eksekutif 3 ada kereta restorasi, lalu di belakang restorasi ada eksekutif 4, 5, 6, 7. Dan di belakang eksekutif 7 ada kereta panoramik, di belakang kereta panoramik ada kereta pembangkit. Nah ini dia nih, plat namanya Argo Wilis. Sebagian sudah menggunakan stiker tematik Selamat Idul Fitri, tapi sebagiannya lagi masih polos ya teman-teman. Saya dapatnya di kereta eksekutif 7 dan single seat yang di depan berarti. Nomor 1C. Ya wes lah. Ini dia.
Ya, itu rangkaian Arjuna Express juga akan ditarik ke arah stasiun Surabaya Kota ya, untuk dipersiapkan lagi keberangkatan Arjuna Express jam 9:35 kalau nggak salah. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Argo Wilis yang akan membawa saya dari Surabaya menuju ke Bandung. Kereta api Argo Wilis ini adalah kereta yang namanya diambil dari salah satu nama gunung di Jawa Timur, kalau nggak salah itu Gunung Wilis ya. Nah, kereta api Argo Wilis juga menyandang gelar Argo, yang dimana memang rata-rata kereta kelas Argo, dia namanya diambil dari nama gunung tersebut. Lalu, untuk kereta api Argo Wilis merupakan kereta tercepat dari arah Surabaya menuju Bandung ataupun sebaliknya, karena memang kereta api Argo Wilis termasuk ke dalam jajaran kereta unggulan. Kereta unggulan itu selama di perjalanan bisa melaju di kecepatan maksimal 120 km per jam, dan juga selama pemberhentian di stasiun-stasiun tidak pernah lama, hanya sekitar 2 menit, 3 menit, kayak gitulah. Harga tiket kereta api Argo Wilis di kelas eksekutif juga itu tuh yang paling mahal dari Surabaya ke Bandung, mulai dari Rp580.000 sampai dengan Rp840.000. Teman-teman bisa bayangin ya, kalau harga tiket termahalnya itu ada di Rp840.000, dan menurut saya Rp840.000 harga yang sangat amat mahal untuk perjalanan kereta api Argo Wilis dari Surabaya ke Bandung, karena memang saya sering banget dulu itu naik kereta api Argo Wilis yang tarifnya perlahan naik sampai melambung 2 kali lipat dari mulai tahun 2020-an gitulah. Kalau 2020 itu paling mahal 470 ribuan. Nah, kereta api Argo Wilis juga ini membawa 2 kelas layanan dalam satu rangkaian yang terdiri dari 7 kereta kelas eksekutif plus 1 kereta panoramik atau kereta spesial, kereta mewahnya gitulah. Karena kereta api Argo Wilis selama di perjalanan, terutama nanti setelah lintas Tasikmalaya sampai dengan ke arah Cicalengka, pemandangannya bagus banget. Saya juga udah pernah review perjalanan naik kereta api Argo Wilis di kelas panoramik, sehingga apabila teman-teman mau lihat videonya silahkan cek aja di channel saya, ada kok. Untuk rangkaian kereta api Argo Wilis ini memiliki jadwal rolling dengan rangkaian kereta api Turangga, sama-sama dari Bandung ke Surabaya Gubeng. Lalu untuk pola perjalanannya ya, apabila hari ini dari kereta api Argo Wilis tujuan Bandung, dia akan istirahat semalam di Bandung. Keesokannya akan menjadi kereta api Argo Wilis tujuan ke Surabaya, dan setibanya di stasiun Surabaya Gubeng akan dipersiapkan kembali untuk keberangkatan kereta api Turangga menuju ke arah Bandung. Rolling rangkaiannya ini benar-benar di Surabaya ya teman-teman. Sehingga untuk rangkaian Argo Wilis yang ini, tadi subuh tuh baru sampai di Surabaya menggunakan nama kereta api Turangga. Di kereta eksekutif 7 kali ini, saya mendapatkan armada K1011902BD. K1 kereta kelas eksekutif atau di atasnya, lalu 19 adalah tahun pertama dinas di 2019, 02 nomor absennya, BD adalah depo kepemilikan dari Depo Bandung sebagai rumah dari kereta api Argo Wilis. Teman-teman bisa lihat ya, itu MD mulai dinas di tanggal 1 bulan 2 2019. Di atas sebelah sini juga terdapat sebuah kode train mark, di mana untuk F menandakan bahwa sarana rangkaian kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 44 berat maksimal 44 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Perjalanan kereta api Argo Wilis akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng ini pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat, menempuh waktu sekitar 9 jam lebih 53 menit, dan diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Bandung itu jam 6 sore, pukul 18:08 waktu Indonesia Barat. Untuk pemberhentian kereta api Argo Wilis juga bisa dibilang nggak terlalu banyak sih.
tapi ngecernya itu di Daop 8 dan di Daop 2 teman-teman. Kalau dari arah Daop 7 sampai dengan ke arah Daop 5 itu tuh berhentinya sedikit. Ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Argo Wilis ya. Berangkatnya dari stasiun Surabaya Gubeng, akan berhenti di stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kroya, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Bandung. Untuk pemberhentian yang ini nih, itu tuh hanya 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, tapi di Cipendei nanti akan berhenti 10 menit. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan kembali 5 menit lagi kereta api Argo Wilis dengan tujuan akhir stasiun Bandung akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 8:15 menit. Dear passengers, welcome to Argo Wilis train, which will take us to our final destination of Bandung Station. Kereta api Argo Wilis sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Bandung dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini nih, di kereta eksekutif 7 memang tidak terlalu banyak orang ya. Hanya ada beberapa orang saja termasuk dengan saya. Mungkin nanti penumpang lain itu akan naik di stasiun yang ada di tengah, seperti stasiun Jombang, stasiun Madiun, stasiun Solo Balapan, stasiun Yogyakarta, dan lain-lain. Saya selalu amazed ketika naik kereta api Argo Wilis, karena memang kereta ini adalah kereta favorit saya, dan juga kereta yang paling memorable sih buat hidup saya pribadi. Terima kasih telah memilih moda transportasi kereta api Indonesia. Dan selamat menikmati perjalanan Anda bersama kereta api Argo Wilis. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 8:47. Perjalanan kereta api Argo Wilis yang saya naiki telah tiba di stasiun Mojokerto. Sekarang, semua perjalanan kereta berhenti di stasiun Mojokerto. Dulu itu, kereta api Argo Wilis sempat satu-satunya kereta yang melintas langsung di stasiun ini, teman-teman. Tapi sekarang sudah normal. Kita juga bisa lihat, untuk stasiun Mojokerto, dia memiliki bentuk bangunan yang ikonik, yaitu kanopinya ya. Berwarna merah, dan juga kanopi yang di bangunan utama di sana berbentuk kayak kerucut segitiga gitu ya. Cakep sih. Bagusnya juga sekarang stasiun Mojokerto sudah peron tinggi semua, peronnya juga panjang. Dan kereta api Argo Wilis ini adalah satu-satunya kereta unggulan yang sampai dengan saat ini masih menggunakan armada kereta stainless steel generasi pertama. Kalau kereta Argo lainnya seperti kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Bromo Anggrek, dan Taksaka itu adalah kereta unggulan yang sudah menggunakan armada terbaru kereta new generation. Ayo PT KAI, kapan Argo Wilis dapat jatah rangkaian paling baru supaya bisa setara gitu dengan kereta unggulan lainnya. Baru maju sebentar ya, sekarang sudah tiba kembali di stasiun Jombang. Jadi memang dari Mojokerto ke Jombang itu tuh jaraknya nggak begitu jauh kalau ditempuh dengan kereta api, teman-teman. Dan stasiun Jombang ini dari dulu sampai dengan saat ini kereta api Argo Wilis jadwal berhenti normal. Nah, ini dia stasiun Jombang. Kalau siang-siang di Jombang ini kenapa ya? Suasana stasiunnya itu gelap gitu loh. Padahal kalau ada penerangan yang lebih terang bakal bagus.
Kertosono. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kertosono, Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh penumpang kereta api Argo Wilis. Pada pukul 9:24, kereta api Argo Wilis kini telah tiba di stasiun Kertosono. Ini masuknya lambat ya teman-teman. Dan di Kertosono juga pertemuan dari dua jalur. Kita tadi dari arah Surabaya, lalu ada juga percabangan lainnya dari arah jalur Kantong, jalur Malang, Blitar, Tulungagung, dan juga Kediri. Pada pukul 10:08, perjalanan kereta api Argo Wilis yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Madiun. Ini di pusat Daup ya teman-teman. Dan berhenti di Madiun adalah hitungan yang paling lama, sekitaran 5 menit. Harusnya tadi masuk 07, berangkat lagi 12. Ini juga kereta panoramik ya. Kereta panoramik ini punya ciri khas kaca-kaca yang lebar, terus ada kaca sunroof juga. Jadi emang kalau kalian naik kereta api Argo Wilis dan juga naiknya kelas panoramik, seru nanti di perjalanannya. Persiapan kembali di jalur di atas sudah diberangkatkan. Masih 10:09 loh padahal. Udah persiapan diberangkatkan, udah disuruh masuk lagi teman-teman. Inilah kalau kalian naik kereta unggulan. Masih ada waktu 3 menit pun udah langsung disuruh berangkat lagi. Udah disuruh masuk maksudnya. Nah, di stasiun Madiun ini juga teman-teman terdapat PT Inka. PT Inka lokasinya ada di seberang sana ya, di samping tembok. Ini yang bangunannya gede tuh. Nah, untuk kereta-kereta stainless steel, mau stainless steel generasi pertama seperti yang digunakan oleh Argo Wilis ataupun stainless steel new generation, berasalnya dari sana ya, dari PT Inka. Bangga sih, Indonesia bisa memproduksi kereta sendiri. Pada pukul 10:12, kita diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun. Tadi juga di Madiun lumayan banyak yang turun ya teman-teman, karena dari Surabaya ke Madiun itu ada tarif khusus. Kalau nggak salah harga tiketnya 130 ribuan gitu sih. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Argo Wilis di kelas eksekutif.
Dari segi desain interiornya udah bagus, kelihatan simple, elegan, dan juga saya suka untuk desain kereta stainless steel generasi pertama ini. Walaupun tidak sebagus kereta new generation di stainless steel generasi kedua seperti kereta unggulan lain, Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, lalu Taksaka, tapi masuknya ini sudah kereta eksekutif standar yang bagus. Nah, apabila dibandingkan dengan kereta new generation, si pintu kabin ini masih manual ya, harus dibuka tutup seperti itu. Lalu untuk kereta kelas eksekutif ini memiliki 50 kapasitas tempat duduk ya. Dan dari segi fasilitas, di ujung depan, ujung belakang itu sudah ada televisi untuk hiburan. Kalau di new generation ada panel PIDS ya, jadi menunjukkan kecepatan kereta dan lain-lain gitu. Kalau di sini masih menggunakan panel yang itu teman-teman. Lalu ini apa nih? Wah, ini nih kereta new generation teman-teman. Iklan dulu bentar. Kereta eksekutif. Nah, itu kereta new generation mungkin lagi test run ya. Lalu dari segi fasilitas, di atas ini itu terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Lalu ada juga sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Ada lampu baca menyala dengan normal. Di sebelah sini juga terdapat sebuah tirai yang bisa kita buka tutup dengan cara menariknya. Lalu ada meja kecil untuk nyimpen botol, cup, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Di depan sini terdapat sebuah kantong untuk nyimpen barang-barang kecil dan lain-lain. Ada juga footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur sesuai dengan ketinggian. Dari legroom juga udah aman banget ya, kita bebas lonjoran. Di sebelah sini terdapat sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Dan di bawah handrest terdapat sebuah meja lipat kecil untuk makan ataupun bekerja pakai laptop. Untuk fasilitas toilet pada kereta eksekutif stainless steel ada di satu sisi ruangan ya, baik generasi 1 ataupun juga generasi kedua. Yang paling dekat itu kursi nomor 13. Toilet satunya biasanya toilet pria, lalu toilet 2 toilet wanita. Kita lihat dulu fasilitasnya. Untuk fasilitasnya di sebelah sini itu ada cermin yang cukup gede, lalu ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada tempat sabun, tisu, tempat sampah, dan ada juga kloset duduk. Tombol flashnya sebelah sini, ada jet shower, ada gantungan untuk pakaian, dan juga pewangi ruangan. Dari luas toilet menurut saya lumayan lega sih, bisa leluasa. perjalanan di stasiun Solo Balapan. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda.
Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk. Ada 3 stasiun besar di kota Solo ini sebagai pusat pemberhentian untuk kereta api. Kereta api Argo Wilis akan berhenti di stasiun Solo Balapan, yang dimana itu adalah stasiun besar untuk pemberhentian kereta-kereta yang kelasnya tinggi di jalur lintas selatan. Terus ada juga stasiun Purwosari untuk kereta-kereta kelas ekonomi di jalur lintas selatan, dan ada juga stasiun Solo Jebres sebagai pemberhentian kereta-kereta yang menuju jalur lintas utara. Dan di kota Solo juga ini tuh ada percabangan unik berbentuk segitiga ya teman-teman, karena di sini ada percabangan dari arah Solo Jebres menuju ke Solo Balapan, lalu ada juga percabangan dari Solo Jebres menuju ke arah Gundi sampai dengan Semarang, dan ada percabangan dari Solo Balapan juga menuju ke arah Gundi ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:09. Perjalanan kereta api Argo Wilis yang saya naiki telah tiba di stasiun Solo Balapan. Nah, stasiun Solo Balapan sekarang ini sudah ada tiang LA ya, menuju ke arah Yogyakarta sampai dengan ke Palur. Tiang LA ini adalah tiang listrik aliran atas, karena untuk mobilitas kereta api terdapat KRL. Jadi, untuk tiang listrik aliran atas ini sebagai penyalur daya listrik menuju KRL itu ya teman-teman. Sekarang diberangkatkan kembali dari stasiun Solo Balapan pukul 11:18 ya. Stasiun Solo Balapan juga ini menjadi beberapa keberangkatan awal untuk kereta jarak jauh seperti kereta api Lodaya dari Solo Balapan tujuan Bandung, lalu ada kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Gambir, ada juga kereta api Manahan, kereta api Mataram, dan lain-lain. Itu ada kereta rel klinik ya teman-teman, sama rel library. Udah lama banget saya nggak lihat kereta ini jalan. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Yogyakarta Station. For those of you who will end your trip at Yogyakarta Station, please prepare yourself. Waktu menunjukkan pukul 11:57 tepat. Perjalanan kereta api Argo Wilis yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta. Stasiun Tugu, stasiun untuk pemberhentian kereta-kereta yang kelasnya tinggi ya, seperti kereta api Taksaka, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, dan lain-lain. Selain stasiun Tugu juga tadi ada stasiun Lempuyangan ya, di sebelah sana untuk kereta-kereta yang umumnya kelas campuran ekonomi seperti itu. Berhenti di Jogja jadwalnya 3 menit, dan yang naik turun di Jogja lumayan banyak teman-teman. Biasanya Jogja ini selalu rame sama penumpang, tapi mungkin karena balik lagi tadi, kalau ini adalah hari yang mendekati Lebaran, sehingga tidak terlalu banyak orang mobilitas. Udah mau berangkat lagi. Stasiun Tugu Yogyakarta juga lagi dalam masa tahap pembangunan ya. Diberangkatkan kembali dari stasiun Tugu Yogyakarta pada pukul 12 tepat ya. Sudah kembali diberangkatkan dari stasiun Tugu ya. Kondisi di kereta eksekutif 7 juga masih lenggang karena
tadi ada beberapa orang yang turun dan ada beberapa orang yang naik, sehingga bisa saya bilang untuk penumpang kereta api Argo Wilis saat ini nggak begitu rame ya, karena setelah berangkat Jogja biasanya ke arah sana itu tidak terlalu banyak penumpang naik seperti di Kutoarjo ataupun juga di Kroya. Mungkin nanti ada lagi yang naik entah di Banjar atau biasanya di stasiun Tasikmalaya. Pada pukul 12.40, kereta api Argo Wilis yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo ya. Dan gak berselang lama setelah Argo Wilis yang saya tiba, ada juga kedatangan kereta api Argo Wilis dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Bandung tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng. Kedua kereta api Argo Wilis ini tiba di Kutoarjonya sama-sama awal ya teman-teman. Padahal kalau dilihat dari jadwal kedatangan dan jam keberangkatan, seharusnya Argo Wilis yang saya naiki diberangkatkan terlebih dahulu, terus Argo Wilis yang ini baru tiba setelah Argo Wilis yang saya berangkat. Mungkin papasannya itu sekitaran di sebelah sana lah ya, sama-sama maju gitu loh. Dan di Kutoarjo juga sekarang kondisinya lumayan panas, beda banget dengan di dalam kereta ya. Di stasiun Kutoarjo ini juga ada beberapa kereta yang start mulanya dari sini, seperti kereta api Sawung Galih dari Pasar Senen tujuan Kutoarjo, lalu kereta api Kuto Jaya Utara dari Kutoarjo tujuan Pasar Senen, dan juga kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kutoarjo tujuan ke Kiara Condong.
eksekutif 6 ya. Dan saya barusan pas keluar toilet, tiba-tiba terheran-heran. Ini kan tempat obat P3K, tapi kok ada CCTV? Tuh. Unik sih. Aneh ya CCTV-nya di sini. Saya kira tuh di ruang kondektur di restorasi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:32. Perjalanan kereta api Argo Wilis yang saya naiki telah tiba di stasiun Kroya. Stasiun terbesar di Daob 5 dan ini datang awal 5 menitan. Itu di Kroya ya, di sini ada proses pengisian air untuk tangki toilet. Bedanya, kereta api stainless steel generasi pertama dan kedua, kalau generasi pertama di ujung itu ada tangki air ya, kondensor AC-nya di tengah. Tapi kalau generasi kedua kebalikannya. Di stasiun Kroya kita masih tunggu waktu berangkat ya, pukul 13:40 waktu Indonesia Barat. Nah, stasiun Kroya ini masuknya di Kabupaten Cilacap dan juga salah satu stasiun besar yang banyak sekali melayani pemberhentian kereta. Hampir semua kereta pokoknya berhenti di stasiun Kroya. Hanya ada 2 kereta saja yang melintas di sini, di antaranya kereta api Argo Dwi Pangga dan juga kereta api Argo Lawu. Kalau Argo Wilis, Argo Semeru itu masih berhenti. Setelah diberangkatkan dari stasiun Kroya ini, kita akan mengambil jalur percabangan yang lurus arah ke Tasikmalaya sampai dengan ke Bandung. Sedangkan di Kroya juga ada percabangan lain dari arah kanan, dari Purwokerto teman-teman. Jadi memang untuk frekuensi perjalanan kereta di stasiun Kroya ini benar-benar sibuk banget. Hampir 100 kereta lebih mungkin per hari. Dan di jam-jam tertentu itu tuh benar-benar jalur dari arah Purwokerto, jalur dari arah Jogja, dan juga jalur dari arah Bandung ada kereta yang masuk berbarengan. Gila sih. Kita sudah berbelok menuju percabangan arah Bandung, dan yang ke kanan itu ya menuju Purwokerto sampai dengan ke Cirebon, Perujakan. Pada pukul 14:38 kereta api Argo Wilis sudah tiba di stasiun Banjar. Ini udah masuk di Daob 2 ya teman-teman. Sekitaran 3 jam 15 menitan lagi lah harusnya sampai ke Bandung. Kalau naik kereta dari Jawa Tengah, Jawa Timur udah sampai Banjar, rasanya sih Bandung nggak jauh lagi. Padahal masih jauh banget. Masih sekitar 155 kiloan.
Pada pukul 15:03 perjalanan kereta api Argo Wilis sudah tiba di stasiun Ciamis. Jadi untuk semua kereta, termasuk Argo Wilis, Turangga, sekarang itu berhenti di stasiun Ciamis. Kalau dulu melintas langsung. Tapi penumpang dari Ciamis juga saya lihat-lihat tuh nggak banyak ya. Bahkan jarang ada yang naik Argo Wilis. Pada pukul 15:30, kereta api Argo Wilis sudah tiba di stasiun Tasikmalaya. Yang naik turun lumayan banyak, terus sekarang juga kondisinya hujan cukup lebat ya teman-teman. Apabila dibandingkan dengan kereta eksekutif New Generation yang sudah menggunakan sambungan akordeon, aman biasanya ya. Tapi kalau misalkan menggunakan sambungan karet seperti Argo Wilis ini, teman-teman bisa lihat banyak tetesan air dan juga di bawah itu basah. Pada pukul 16:22, perjalanan kereta api Argo Wilis yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Cipeundeuy. Stasiun Cipeundeuy-nya ada di sebelah sana ya. Untuk bangunannya nggak begitu gede, tapi sekarang peronnya sudah cukup panjang. Nah, untuk stasiun Cipeundeuy ini, walaupun peronnya sudah dibikin lebih panjang, tapi tidak dibikin peron tinggi, dikarenakan memang di stasiun Cipeundeuy semua kereta itu wajib berhenti 10 menit untuk melakukan pemeriksaan rangkaian dan juga pengereman. Seperti biasa ya, dari arah Tasik menuju ke Cipeundeuy didominasi oleh lintasan yang menanjak terus-terusan. Terus nanti juga setelah diberangkatkan dari Cipeundeuy menuju arah ke Cicalengka ada turunan ekstrim, juga ada tanjakan ekstrim lagi. Makanya itu, karena kereta yang lewat Cipeundeuy ini melewati jalur yang berkelok-kelok dan juga kontur tanahnya naik turun, sehingga membutuhkan waktu tiap kereta itu 10 menit untuk pemeriksaan rangkaian dan pengereman. Nggak ada toleransi ya, mau kereta api Argo Wilis, mau kereta ekonomi, mau kereta presiden pun wajib berhenti di Cipeundeuy 10 menit. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di stasiun Cipeundeuy, arah ke sana itu pegunungan, terus cuacanya juga masih asri banget. Bahkan ini tuh kayak kedengar suara turais kalau orang Sunda bilang tuh. Entah apa ya, yang kayak gimana saya juga nggak tahu. Terus di situ ada MTT atau kereta Placer, di mana kereta yang kuning itu digunakan untuk perawatan jalan rel. Kondisi di Cipeundeuy juga hujan. Kalau kita lihat ya, tuh ada kabut-kabut gitu di daerah sini karena stasiun Cipeundeuy memiliki ketinggian 770 meter di atas permukaan air laut. Jadi memang di sini ketinggiannya cukup tinggi.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 17:30 dan sekitar 40 menit ke depan kereta api Argo Wilis itu akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Sehingga sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Argo Wilis ini adalah kereta dengan layanan kelas tertinggi dari Bandung menuju ke Surabaya. Namanya juga diambil dari salah satu nama gunung di Indonesia, yaitu Gunung Wilis. Ditambah kereta ini juga menyandang sebagai kereta Argo, jadi punya gelar sendiri ya. Kalau kereta Argo itu bisa dibilang kereta yang levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan kereta-kereta yang lain. Nah, untuk kereta api Argo Wilis juga memiliki relasi dari stasiun Bandung tujuan stasiun Surabaya Gubeng PP, dan dalam satu rangkaian membawa 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif, lalu ada juga kereta kelas panoramik. Untuk sekarang ini saya duduknya di kereta kelas eksekutif dengan harga tiket berkisar antara Rp580.000 sampai dengan Rp840.000. Memang dari segi harga tiket tidak bisa dikatakan murah karena bisa dibilang ini adalah kereta dengan kasta tertinggi dari Bandung tujuan ke Surabaya ya. Lalu dari segi waktu tempuh juga bisa dibilang cepat karena kurang dari 10 jam waktu tempuhnya. Lalu untuk keadaan sekarang di sarana kereta eksekutif 7 dari guncangan, menurut saya guncangannya standar-standar aja sih. Kereta stainless steel ya, udah lumayan nyaman. Lalu dari segi kekedapan suara, sejujurnya kereta ini itu lebih berisik sih kalau untuk saya pribadi. Entah saya juga karena duduknya di dekat pintu ya. Lalu dari segi pendingin ruangan, selama di perjalanan AC-nya ini adem sih. Saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun, bahkan saya merasa sekarang suhunya lebih dingin ya setelah tadi tiba di Cipedei gitu loh. Karena cuaca di luar juga sedang hujan, mungkin mempengaruhi ke suhu ruangan yang ada di dalam sini. Nah, untuk dari jam keberangkatan kereta api Argo Wilis baik dari Bandung ataupun dari Surabaya ini tuh enak banget teman-teman. Karena apa? Karena berangkat di pagi hari dan nyampe di kota tujuan juga masih terbilang sore, belum terlalu gelap, sehingga cocok banget buat kalian yang naik kereta itu pengen santai sambil menikmati perjalanan. Karena untuk menikmati perjalanan kita kan lihat pemandangan di siang hari ya, bukan pemandangan di malam hari seperti itu. Juga untuk kereta api Argo Wilis adalah satu-satunya kereta kelas tinggi yang membawa kelas eksekutif untuk perjalanan dari Surabaya ke Bandung. Kalau misalkan di perjalanan pagi lainnya ada kereta api Pasundan juga dari Surabaya Gubeng tujuan Kiara Condong, tapi kelasnya kelas ekonomi. Ya, kalau dibilang recommended apa enggak perjalanan dengan kereta api Argo Wilis, saya bisa bilang kereta ini recommended dari segi jam keberangkatan. Dari segi harga tiket memang sedikit pricey. Kalau ditanya worth it atau enggaknya lagi, ya tergantung kalian sih. Kalian merasa dengan membayarkan harga tiket Rp580.000 sampai dengan Rp840.000 itu worth it apa enggak? Mungkin itu aja sih teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Argo Wilis kali ini. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung, jadi saya mau siap-siap dulu. Kami himbau bagi para pelanggan untuk tidak membuka pintu-pintu kereta dikarenakan kereta api Argo Wilis masih tertahan di sinyal masuk stasiun Cicalengka. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ini saya nggak tahu ya, kalau kereta dari arah timur masih berhenti di stasiun Cicalengka apa enggak. Kayaknya kalau misalkan berhenti saya bakal turun aja supaya bisa buka puasa di rumah teman-teman. Lumayan tuh, masih ada 20 menitan lagi. Kita lihat nanti ya, kalau berhenti di stasiun saya bakal turun, tapi kalau melintas langsung saya bakal lanjut ke Bandung. Tapi itu ada mbak-mbak yang udah bawa barang bawaan ya, kayak siap-siap gitu sama Mas OTC. Apa beneran berhenti? Kalau berhenti ya turun aja deh ya. Akhirnya naik Argo Wilis bisa turun di Cicalengka sekarang. Tapi ini sistemnya BLB teman-teman. Secara jadwal harusnya melintas langsung, tapi karena satu dan lain alasan jadi harus BLB di sini. Udah lama kok, dari Januari ya. Dari sejak ada kecelakaan KA Turangga dan KA Lokal Bandung Raya.
Ternyata nggak sendirian yang turun di sini. Ada juga penumpang lain ya. Kapan lagi coba naik kereta Argo, turunnya di Cicalengka? Kalau semua kereta berhenti di Cicalengka, saya bahagia deh. Ya, jadi berhentinya emang sebentar banget teman-teman. Karena setelah kecelakaan antara kereta api Turangga dan kereta api lokal Bandung Raya itu di petak Cicalengka Haur Pugur, lokasinya sekitaran 200 meter lah dari stasiun ini. Itu tuh di sinyal muka ya, sinyalnya itu belum diperbaiki. Jadi bener-bener mungkin nunggu double track beres, baru nanti sinyalnya lalu lintas kereta normal lagi. Maksudnya berjalan langsung di stasiun Cicalengka ini. Oke, enak banget ya, jam 17.49 udah tiba di Cicalengka, dekat dengan rumah. Lalu di Cicalengka juga sekarang ini teman-teman sedang ada tahap renovasi besar-besaran. Jadi stasiunnya terlihat lebih besar, ada skybridge juga. Saya lihat itu di atas sudah ada banyak orang, mungkin sudah beroperasi dengan normal ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dengan kurang lebih perjalanan sekitar 9,5 jam, sekarang ini saya sudah tiba di Bandung, tepatnya di stasiun Cicalengka di Kabupaten ya. Maaf banget saya tidak bisa full trip sampai dengan ke stasiun Bandung karena dirasa lebih enak kayaknya turun di Cicalengka aja sih. Mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Argo Wilis kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.